Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas perbedaan melahirkan anak pertama dengan anak kedua. Gimana Mam, si kakak sudah minta adik belum? Nah kalau iya, ini aku kasih tahu ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang biasanya ditanyakan oleh moms yang akan memiliki anak kedua atau anak seterusnya. Nah ini dia pertanyaan nomor 1. Apakah kelahiran anak kedua lebih cepat daripada kelahiran anak pertama? Dan jawabannya adalah iya benar Mams. Jadi menurut data anak pertama itu biasanya lahir 12-18 jam. Jadi memang lama sekali kontraksinya. Sedangkan untuk anak kedua dan seterusnya, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya, itu kontraksinya kelahirannya itu berkisar rata-rata 6 jam. Jadi memang jauh lebih cepat. Nah, untuk pengalamanku di anak pertamaku itu aku sekitar 15 jam Mams dari kontraksi sampai lahiran. Jadi dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi esok harinya. Sedangkan untuk anakku yang kedua itu aku mulai kontraksi itu lama Mams, tapi itu seperti kontraksi palsu gitu. Kontraksi-kontraksi yang nggak sakit. Kalau yang misalnya dibuat tidur itu sudah hilang. Sedangkan kontraksi aslinya itu aku kurang yakin. Pokoknya kalau sakit-sakitnya itu cuman pas isya. Jadi sekitar jam 7-an dan lahiranku sampai jam 10 malam. Jadi itu nggak lama. Cuman 7, 8, 9, 10 cuman 4 jam udah lahir. Pertanyaan kedua, apakah kelahiran anak kedua itu lebih mudah daripada anak pertama? Sebenarnya lebih mudah karena lebih cepat ya Mams. Tapi kalau misalnya sakit itu memang sakit, sama-sama sakit. Tapi karena lebih cepat akhirnya terasa lebih ringan. Lagi pula kita sudah tahu rasanya ketika lahiran di anak pertama, jadi sudah tahu apa yang akan kita hadapi seperti itu Mams. Dan sepertinya otot-otot kita itu kan sudah pernah melahirkan, jadi itu lebih mudah. Ketika anakku yang pertama itu aku diepis Mams, jadi ada pemotongan di jalan lahir gitu. Dan untuk anakku yang kedua itu tanpa episiotomi, jadi langsung lahir gitu Mams. Gampang sekali, dan aku mengejarnya itu nggak lama-lama, itu dia langsung keluar, dan aku lihatnya tuh langsung keluar sekepala, langsung sebadan gitu Mams. Kan kelihatan ya dari atas gitu, nggak tahu kalau lihat dari bawah kayak gimana. Pokoknya ya memang lebih mudah karena lebih cepat. Pertanyaan yang ketiga, apa bedanya sih kehamilan anak pertama dengan anak kedua dan seterusnya? Kalau menurut pengalamanku Mams, anak pertama itu lebih ringan ya daripada anak kedua, tapi mungkin beda-beda nih setiap Mams. Tapi teman-temanku juga gitu kok, anak kedua itu lebih susah, maksudnya jadi badan itu lebih mudah capek, kaki terutama itu jadi nggak bisa jalan, seperti itu tuh aku alaminya di anak kedua. Padahal di anak pertamaku aku tidak mengalami hal-hal seperti itu, nggak mengalami ketidaknyamanan yang sangat-sangat di daerah kaki atau punggung. Sedangkan di anak keduaku aku mengalaminya. Yang asik adalah kita bisa merasakan gerak janin lebih cepat karena mungkin sudah pernah tahu ya rasanya, jadi kita bisa ngebedain itu tuh angin atau si dede. Selain itu di kehamilan kedua kontraksi palsu juga datang lebih awal. Pertanyaan yang keempat, apakah ASI mudah keluar di anak kedua dibandingkan dengan anak pertama? Mungkin beda-beda setiap Mams, tetapi menurut data dan menurut pengalamanku, iya. Jadi anak pertamaku itu ketika aku pumping di awal-awal kehamilan, nggak awal-awal banget, sekitar setelah 3 hari setelah melahirkan, itu masih dapat sedikit Mams, kira-kira 20 mili. Sedangkan untuk anakku yang kedua itu langsung lebih banyak daripada 20 mili. Aku pumping itu sekitar dapatnya 60 mili, 90 mili gitu Mams. Jadi memang lebih cepat, produksi ASINya lebih banyak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apakah anak kedua lebih gendut lahirnya daripada anak pertama? Menurut penelitian dan menurut pengalamanku sendiri itu benar ya Mams ya. Biasanya anak kedua itu lebih gendut sekitar 100 gram dibandingkan dengan anak pertama. Untuk di anakku yang pertama itu lahir 2,9 kg, sedangkan di anakku yang kedua 3,2 kg. Pertanyaan yang keenam, akankah aku mengalami pengalaman melahirkan yang berbeda? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Misalnya di pengalamanku berbedanya itu adalah di anakku yang pertama aku ada ambeien dan ambeiennya itu sangat menghambat proses kelahiran karena sakit sekali. Sedangkan di anakku yang kedua ternyata ambeiennya nggak kumat. Ada sih ambeiennya ketika hamil dari trimester 1 sampai trimester 3, tetapi ketika lahiran ternyata nggak sakit. Nah, persamaannya itu di anakku pertama dan kedua itu sama-sama aneh Mams. Jadi apa namanya? Dari pembukaan 1 ke pembukaan lengkap itu cepet banget.
Jadi pembukaan 1 terus gitu ya lama, habis itu pembukaan 2 udah langsung pembukaan lengkap tanpa adanya keluar lendir, tanpa adanya keluar darah. Nah ini beda-beda di tiap moms. Kalau di aku sama-sama kayak gitu di anakku yang pertama dan anakku yang kedua. Pertanyaan yang terakhir, gimana kalau misalnya aku takut melahirkan lagi? Soalnya dulu pas lahiran anak pertama sakit sekali. Nah jawabannya jangan takut moms, tenang aja. Soalnya di lahiran anak kedua itu akan lebih cepat dan lebih mudah gitu moms. Aku sudah mengalaminya. Tapi kalau misalnya moms tetap takut juga, cobalah cari support misalnya dari dokter moms atau dari bidan moms. Mungkin bisa dikasih wejangan-wejangan yang membuat moms bisa lebih mantap untuk melahirkan tanpa sakit. Mantapkan dalam hati aja moms kalau ini tidak akan sakit. Dan jangan nonton video-video yang serem-serem gitu ya. Misalnya nonton video melahirkan normal, nonton video melahirkan sesar, itu kan serem moms. Ya iyalah, melahirkan itu ya pasti misalnya ibunya mengejan atau enggak misalnya perutnya dirobek gitu ya. Iyalah pasti seperti itu. Kalau misalnya kita lihat bisa-bisa kita ketakutan, mendingan nggak usah dilihat. Yang kita lihat yang positif-positif aja, tentang misalnya menjaga nutrisi atau melihat adik-adik bayi, melihat gimana bayi menyusui. Kita sudah persiapan dari sekarang, kelas menggendong, kelas menyusui, seperti itu akan lebih bermanfaat dan juga akan membuat hati kita lebih tenang. Oke moms, itulah tadi ke-7 pertanyaan tentang kelahiran anak kedua dibandingkan dengan kelahiran anak pertama. Semoga bermanfaat buat moms. Dan kalau misalnya moms ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar, akan aku jawab ya moms. Jangan lupa like ke video ini dan subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.